Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an faslun fi adabil khuruji ila masjid. Ini pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Ini satu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah, istimewa pula sembahyang isya dan subuh, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fajr bi 27 darajah, yang artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang sorangan dengan 25 derajat, dengan 27 derajat. Itu bacanya 5 bulan. Itu kan bisa berid wa ishrina sab'in 7 wa ishrina 27 tambah 20 27. Jadi terjemahannya itu keliru. Mestinya 27 derajat, situ tulisnya 25, 2 bukti kurang. Nah itu ngaranna menulis manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah letaknya, andapnya salah dan lupa. Nah ini adalah adab adab keluar menuju masjid. Jadi adab kita hendak ke masjid ya kita. Nah, jadi kalau kita hendak ke masjid setelah kita tadi sudah mengambil wudu, tentu terlebih dahulu mandi. Nah, umpamanya awal kita biasa mandi karena sunat hari Jumat itu kita itu hendak ke masjid untuk mandi. Sunat. Nah jadi sebelum kita mau ke masjid, maka tentu kita itu afdal sunat kita itu mandi. Nah kemudian mandi dengan niat nawaitul ghusla, ya kan? Untuk apa? Bin yaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Sajak mandi dari hari ini Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian setelah tuntung kita tadi mandi, lalu kita berwudu, ngambil air sembahyang. Maka setelah berwudu hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Sawar mau mandi nyepak, karena sudah orang adzan pada awal sunat wudu, ya kan? Artinya tentu waktu nanggu waktu luas. Nah lalu habis berwudu itu lalu kita mengambil setelah berwudu tentu kan artinya langsung sembahyang berarti sudah berbaju tak, ya kan? Udah berbaju dah, nanti betapi berbaju harus berwudu. Lamunnya beluman berbaju tentu habis berwudu itu ambil baju dulu, berpakaian dulu ya kan? Nah pokoknya habis mandi tadi kan kita berhanduk, lalu kan berwudu misalnya, nah tentu habis itu berpakaian. Pakai tapi dengan niat menutup aurat, bukan hendak bersombong. Nah jadi lalu kemudian kita tadi berpakaian. Nah banyak berpakaian tentu
lalu disuruh sembahyang sunat wudu. Nah kalau kita sudah berbaju hanya berwudu, berarti langsung bila kita imbahnya tadi berwudu lalu mengurap sajadah, lalu sembahyang sunat wudu, usolli sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Akun sembahyang sunat wudu 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, kemudian kuliah rakaat kedua qul huwallah setelah Fatihah. Salam lalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. Ya Allah, ulun berlindung dengan Engkau daripada sempit hidup di dunia dan sempit di akhirat 10 kali. Banyak diulang-ulangi. Nah, jadi setelah tadi kita memakai pakaian lalu kita berwudu, yang telah bila kita berpakaian itu niatnya dapat menutup aurat. Nah, karena perintah Allah. Nah, jadi sunat hari Jumat itu kita memakai pakaian yang paling bagus. Namunnya ada putih. Pakai hari Jumat itu pakaian putih. Nah, yang bagus, yang bersih, nah suci. Nah kemudian kalau keadaan yang putih, cari pakaian yang paling larang. Harganya hari Jumat ya. Ini untuk beribadah. Ya untuk beribadah. Namun hendak misalnya kasaruan saja yang larang rugi. Mau sudah hendak kasaruan pak, nang harga selawar 500.000, baju 300. Di cincin dipasangi tilang jam larang. Anak bayarai lamuran. Jadi yang bagus itu bayarai oleh Allah Ta'ala. Jadi pakaian yang larang tadi tampayakan oleh Allah Ta'ala. Nah ya Allah, nak pakaian ulung nah. Ini yang paling larang ulung ibadah wan biar. Itu. Jadi kan ada rugi nukar pakaian yang larang. Tapi kesana pak ibadah. Nah, jangan sampai terbalik. Nah, nukar untuk pakaian ibadah kan wani yang larang. Tapi kalau sudah urusan untuk benicis, wani yang larang bagi kita untuk akhirat. Jadi mestinya menghargai akhirat itu yang bagus. Kan rugi kalau tak umpamanya kita nih di dunia rumah harat, di akhirat rumah bagus. Kan rugi. Mestinya kita tuh mengajar supaya yang di akhirat itu lebih baik daripada yang di dunia. Artinya ketika urusan akhirat cari yang paling bagus. Kalau mau pakaian, bawa pakaian yang larang itu nagasan ibadah. Jangan dibawa gasan saruan aja. Dia pun ada besi yang putih. Amannya ada yang putih dulu, walaupun tak murah harganya kan apa-apa. Putih. Punya ada cari yang paling larang. Ada baju kita yang paling larang nukar pakaian hari Jumat untuk sembahyang Jumat. Nah itu adalah. Nah kemudian atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Nah demikianlah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sebelum ke masjid sidin apa sembahyang wudu kan bantu sembahyang 2 rakaat di rumah sunat wudu hanya ke masjid. Nah kalau misalnya subuh, sidin sembahyang sunat fajarnya di rumah. Dilamun kada jadi Bilal. Awalah punya Bilal, awalnya sudah dulu masjid aja. Nah, jadi bapaknya lain Bilal kita nih, misalnya kan kita kan jadi Bilal ada jadi tugas tuh ada kawan aja sembahyang sunat subuhnya di rumah. Hanya tuh turun, nah itu. Jadi sunat subuh 2 rakaat di rumah, lalu turun ke masjid. Nah, santai kita masjid tadi itu turun dari rumah dengan niat hendak sembahyang berjamaah. Ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Terus Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajla aw yajhala 'alayya. Jalan santai kan? Jalan tak menuju masjid. Nah, Allahumma bihaqqi sayyidina 'alaika berdoa sejadah. Allahumma bihaqqi sayyidina 'alaika wa bihaqqi man syaya hadza inni la akhruj asharan wala bataran wala riya'an. Ingat dalam subuh
Bicaranya. Inilah akhlakul. Nah, bisa nanti ini kata Mas waktunya kata dinyatakan oleh mau. Nah, jadi sunat wudu atau sunat fajar tadi. Jadi sembilan sunat tadi rumah. Hanya turun ke masjid atau ke mushola untuk menghadiri berjamaah. Nah, demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi gitu. Nah, kemudian pergi engkau ke masjid dan kemudian pergi engkau ke masjid atau ke mushola atau ke langgar, ada kita sini langgar. Nah, alhamdulillah kita masih langgar. Kalau di Arab adanya masjid di sana. Nah, dan seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah, istimewa pula sembahyang isya. Jadi siap sholat pelembang. Seyogianya artinya itu seyogianya tuh paling baik. Nah, paling bagus. Jangan ikam tinggalkan sembahyang berjamaah, apalagi istimewa pula artinya apakan lagi sembahyang isya dan sembahyang subuh. Nah, sembahyang isya lawan sembahyang subuh. Karena ada istimewa, barang siapa sembahyang isya berjamaah maka sama ini dengan beribadah setengah malam. Nah, siapa yang sembahyang subuh berjamaah pulang sama lawan beribadah semalam. Berarti mun isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, berarti beribadah sama lawan beribadah semalaman setengah. Nah, itu. Nah, kemudian apakah lagi sembahyang berjamaah tadi? Karena hadis Nabi, apa ujar Nabi? Salatul jama'ati taqdulu ala salatil fajr bi 27 derajat. Hadis ini. Kalau terjemahan 25 kalau maksudnya di situ kalau 25 bi 25. Di situ kan bisa 27. Kan sampai 7 wahidun 1, isnani 2, salah satu 3, arba'atun 4, khamsatun 5. Kalau sintatun 6, sab'atun 7. Berarti 7. Nah, ujar Nabi sembahyang berjamaah itu terlebih afdal, artinya banyak pahalanya daripada sembahyang seorang dengan lebih afdal daripada sembahyang seorangan daripada 27 derajat. 27 bacaannya al-balah jujur ya. Bukan dari dua afdal daripada sembahyang sorangan dengan dari 20 nah ya pastinya itu ini wow rak diganti wow. Nah, lebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 derajat. Itu 25 diganti 27. 20 salah. Nah, jadi ujar Nabi karena artinya kenapa tadi dianjurkan supaya sembahyang berjamaah? Karena sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang sorangan dibanding 27 derajat. Jadi perbandingannya 27 derajat. Kalau kita sembahyang berjamaah lawan sembahyang sorangan, ya katakanlah misalnya 27 kali kita sembahyang, sama lawan sekali ya berjamaah. Nah, mana penelitian kita? Amun 27 kali 27 rakaat, karena 27 rakaat kita sembahyang. Jika kalau umpamanya perbandingannya hanya 4 rakaat berjamaah, pahalanya genap pada 27 tadi.
lebih besar lagi dulu lah. Karena kalau gitu mah milih pasti apa? Gawiannya ringan, upahan kenal. Nah itu. Nah cuma sembahyang berjamaah ini kadang-kadang ya berat, apalagi sembahyang subuh tadi. Nah sembahyang isya, kadang sembahyang subuh ini kan waktunya kita nyaman break. Kemudian kalau sembahyang isya, biasanya kita sudah punya aktivitas yang lain, meninggalkan. Nah biasanya kalau sembahyang berjamaah itu nang banyak maghrib aja. Nah, zuhur asar tuh ada Jepang, zuhur masih banyak aja juga. Nah, karena zuhur itu waktu memang istirahat. Asar kita pulang-pulang Pak. Nah jadi memang dua ini berat. Sembahyang subuh lawan sembahyang isya. Subuh waktunya nyaman kemudian isya itu kadang sudah sibuk kegiatan lain. Ada yang sudah terabah di muka TV, kemudian sudah bangun. Awalnya sudah bangun, enak aja. Nah, tak tinggal apa yang disuruhkan sembahyangnya. Orang sudah berjemaah. Nah itu. Nah jadi sembahyang berjamaah ini sebenarnya hadis Rasul ini untuk mendorong kita supaya kita rajin. Artinya supaya kita pikir bahwa supaya sembahyang itu kalau kawan jangan karena berjamaah, karena keuntungannya pahalanya ganal. Nah, kamu sudah tahu tuh bahwa pahalanya itu ganal, kemungkinan kita rajin banget. Karena apa? Pahalanya ganal berjamaah daripada seorang aman. Nah, cuma kalau sudah biasa berjamaah kadang-kadang ngalih ngalih itu memang biasa seorangan juga sudah biasa sembahyang tuh seorangan terus kata kamu berjamaah itu tuh ngalih kalau nak berjamaah. Tapi kalau orang sudah biasa berjamaah rasa ada nyaman kalau sembahyang seorangan. Nah ini hadis. Jadi sembahyang berjamaah itu nabi lebih afdal daripada sembahyang seorangan dengan 27 derajat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, "Man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la taquduhu fiha takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar." Yang artinya barang siapa ujar Nabi sembahyang 40 hari, yaitu sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram suatu imam, niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan, yaitu lepas daripada munafik dan lepas dari api neraka. Yang 40 hari. Tapi ada masbuk, artinya imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram juga 40 hari. Nah ini yang diambil dasar orang supaya menyempati sembahyang di biasanya kalau umrah haji di Madinah 8 hari untuk supaya kawan menggawi 40 waktu berjamaah. Nah 40 waktu di sini berapa? 40 hari istilah itu di situ ambil 40 waktu aja 8 hari gitu. Ini kalau 40 hari berarti 5 kali 4 200 kalau 200 waktu ya. Dia 40 waktu kalau yang orang biasa di Madinah itu 8 hari 5 kali 8 40. Nah itu 40 waktu. Di sini hadisnya 40 hari. Nah, kalau ada hadis yang lain apa? Di sini 40 hari. Artinya barang siapa sembahyang 40 hari, yaitu sembahyang 55 waktu yang wajib kan. Nah, di dalam berjamaah padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram suatu imam. Artinya baik-baik lawan di imam kadang masbuk. Dan masbuk. Ini masbuknya ada 2 Bang. Ada masbuk nang artinya memang lambat, ada nang masbuk pada lambat.
Kenapa masbuk boleh lambat? Sudah berdiri. Jadi belakang imam apa? Maka digawi. Fatihah lima para untuk walad dalil hanya takbiratul ihram. Itu ngarannya masbuk diulah-ulah. Bukan masbuk lambat, masbuk bala lambat. Masbuk bala lambat katanya. Nah, masjid kalau sudah berdiri apa lagi? Imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Itu ngarannya masbuk di bala diulah-ulah katanya. Bala lambat. Ini bila sudah kebiasaan Pak kalian mengubah. Ada anak masbuk, anak masbuk ya terus ini apa? Nah, jadi orang yang sembahyang 40 hari puja Nabi nang di waktu nih berjamaah, kemudian dia sampai takbiratul ihram itu beserta imam. Nah, kali masbuk artinya makanya mendapat dua kelapasan daripada Allah. Pertama ini lepas dicatat, lepas disuratkan, lepas daripada munafik dan lepas daripada siksa api neraka. Artinya orang itu kadang menjadi munafik, dilepaskan oleh Allah daripada orang munafik dan kadang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Artinya masuk surga bro. Artinya orang itu mantap keimanannya. Mantap keimanannya orang itu. Nah, kada gampangan 40 hari berjamaah. Ya kan? 40 waktu aja 8 hari itu aja nah. Nah, artinya kita itu begitu imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Berat tak? Kadang sampai apa keluar berjamaah tapi ada nang masbuk karena ini kada nang dimaksud ini artinya imam ada di masjid, kita pun ada di masjid. Lamun imam sudah Fatihah, selamanya datang. Lain dari saya. Artinya kawal aja kita 40 hari itu mungkin kawal atau 8 hari itu mungkin bisa kawal 80 waktu tadi. Tapi itu pun berat. Bisa aja kita itu menjadi masuk artinya dasar wujud dijaganya waktu tadi. Artinya sebelum masuk waktunya sudah ada. Artinya inya nama nunggu waktu bukan waktu nungguinya. Ya. Nah, yang kadang pada waktu nungguin kita. Waktunya lawas itu menghadapi kita masih belum lagi. Jadi mestinya sembahyang itu kita yang menghadanginya, dihadangi waktu masuk waktu. Artinya sebelum waktu azan itu sudah berada di masjid atau di mushola, atau duduk di sejadah, tidak mau di rumah. Karena begitu Allahu Akbar, hanya mandi, hanya duduk, karena itu. Nah, paling bagus dong itu tak. Artinya sebelum masuk waktu kita sudah siap menunggu waktu. Sudah ingatnya lagi halus, dimaka itu arwah kai orang-orang tua berita. Jadi namun maghrib nih kita ada nunggu azan, makanya mau orang sejadah. Berdahulu duduk sudah berapa kali baca dulu situ dibacain. Nah, masuk waktu kan. Ini kalau kita sudah masuk waktu hanyar bersiap lalu tagasa-gasa. Tagasa-gasa sembahyang itu berdedes jadinya. Nah, lawan modelnya asal awas benar waktu sembahyang tak ada sempat aja waktu benarnya. Kenapa? Karena kita digasak ada sak. Nah, jadi untuk khusyuk itu ngalih. Nah, nangaran kada tenang kita menghadap sembahyang. Jadi yang paling nyaman dari sembahyang itu tenang, kita menghadapi waktunya. Jadi bangun 10 menit lagi, kita tuh sudah siap. Tahu 5 menit, 10 menit sudah siap. Sudah masuk waktu lah, itu aja. Nah, ya Allah, mudahan kawal, mudahan kawal duit. Itu kan, ilmu ini kan hak diamalkan, iya. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamalin janabi. Ilmu lamun kada diamalkan sama aja lawan pohon nang kada mau menghasilkan buah. Artinya kalau kita berilmu kada kita pakai hasilnya ada manfaatnya buah. Mudahan kau mengamalkan, mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayah. Kawat kita menggawe sembahyang berjamaah ini. Artinya punya pada kawat kalimat waktunya lah.
2 kah atau 3 kah, ya kalau 4 kah, 5 kah pada kewajiban, atau sebutin kah, misalnya subuh atau berjamaah. Jangan lupus beletaan di ruang jannah. Artinya kalima waktunya kada kita kalau mangga berjamaah. Ya syukur juga kan digawi juga sembahyang walaupun kada berjamaah, kan artinya ya ada juga nak lupus lalu berjamaah ada seorang kada arah. Ini antik begini deh. Nak ada sing sembahyang anda. Ya Allah. Kayak apa? Hidup kada mau sujud tahun Allah ya Pak. Mandak dari lantai kali benar. Ya Pak. Ya Allah. Padahal ya Allah Ta'ala tadi jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk tunduk menyembah kepada Aku. Ya Allah. Nah kemudian lagi, nah itu tadi jar Nabi, apabila kita awal sembahyang 40 hari atau dengan hadis lain misalnya 40 waktu, nah berjamaah nang teimbai lawan, artinya kada masbuk tadi bersama-sama imam takbiratul ihramnya, maka orang itu mendapat 2 kelepasan. 1 dicatat di surat, yaitu lepas daripada api neraka, daripada munafik, dan 2 lepas daripada disiksa di dalam api neraka. Kemudian lagi ada lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal isya bi jama'atin fakana shalla nisfal laili. Ada hadis tadi. Wa man shalla subhi wa man shalla subha bi jama'atin fakana shallal laila kullahu. Artinya, barang siapa sembahyang isya berjamaah, ya Nabi, maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam. 6 jam beribadah sembahyang isya berjamaah. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalaman. Nah, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, apa faedahnya baginya? Apa faedahnya bagimu di dalam menuntut ilmu? Dan hanya saja faedah ilmu itu diamalkan. Nah, jadi Nabi, siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka sama akan seolah-olah, artinya mirip seolah-olah dan sama. Tapi kan sama beneran. Seolah-olah itu kan sama beneran. Cuma ternyata seandainya ditimbang nilai pahalanya itu ada jauh beda lawan orang yang beribadah tengah malam tadi. Nah ini mengerjakan sembahyang isya berjamaah, seandainya ditimbang maka ada jauh bedanya lawan orang yang beribadah setengah malam. Pakaan nama itu kan kada sama beneran kada sama benar dia terang. Cuma artinya tandanya ditimbang, ya paling dikit-dikit lah kurangnya. Nah kemudian barang siapa Nabi sembahyang subuh berjamaah, sama seolah-olah inya beribadah malam. Artinya semalaman suntuk. Jadi kalau kita sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, maka mendapatkan pahala senilai beribadah semalaman setengah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba. Ini Nabi yang memadahkan, Nabi yang mengucapkan. Artinya kalau sudah Nabi yang mengucapkan, berarti jelas minallah. Pasti kebenarannya itu pasti. Karena Nabi itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kada berucap berpandir sekehendak dengan hawa nafsu, tapi melainkan wahyu daripada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kawat sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, ya Allah, kawat. Ya, mau nyala bawa ke masjid di rumah, ya Allah, lawan anak bini bawa di sembahyang berjamaah. Jadi jangan seorang dia tak masuk surga. Bawa
anak bini ya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Jangan seorang aja beribadah asik sementara keluarga tanggung jawab kita. Jadi mestinya apa? Kita bertanggung jawab dengan keluarga. Artinya kita minimal apa? Menggaraki. Kalau subuh itu tadi garaki. Anak menang sudah sampai waktunya umur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun kan digarap. Dilatih dulu. Kalaupun yang ada artinya ada cukup syarat kewajiban dan untuk melaksanakan kewajiban itu, tapi melatih. Karena amunnya sudah terlatih dari halus, nanti karena disuruh kata biar kada kita suruh sampai waktunya sembahyang. Lamunnya kada terbiasa sampai karena disuruh gitu, ya malu. Ya Allah mulai rumah ya cuma betapinya, ya Allah baju pokok, tolong biar. Hanya sampai jalan tapinya baju sambut tangannya kan dulu, singgahnya keluar net, asik sampai bisa hanya mulai ke rumah makanya pulang tapi dikira abahnya tak masjid. Dan tahunnya apa? Gitu. Ya Allah, akhir zaman, ya Allah, beri ada di warnet tak? Ada. Wah ini ada. Jadi ngalim mendidik anak ngalim benar ini. Bila kada dijagain jujur, ya Jepang mulai rumah tuh turunnya ya dia pakaiannya, tapi lihat dia ya, dicari sampai waktunya ada di masjid, di mana orangnya? Ya bisa kita turun mulai rumah sebelum maghrib turun. Bisa boleh pikir aja nih maghrib di masjid lah ini. Ada tahu pak mulainya di maghrib di warnet, isya di warnet, nah itu ada simbolikan lagi. Ya Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi subuh 3 ya anak bini di menyak ada bini itu mentak anak ada datang arah apa sama yang nyala nya binian ada penghalang apa kadang kayak kita pembalapnya ini kan ada urusan soalnya ring benar ada urusan perai semua ada yang kan kalau gawe itu sekarang amun binian kan ada perainya 7 hari ya harus sembahyang. Nah itu ada di keluarga ada juga ada. Nah itu keadilan Tuhan. Ya, dan bini itu walaupun yang diberi macam itu, tapi Tuhan kadang memberati dengan kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kan adil kalau hukum Tuhan kan adil. Lalakian kan ada penyakitnya tak. Nah ada. Tapi apa? Lalu harus sembahyang pada visi parainya. Lagi. Nah, lalu tadi apa kita sembahyang subuh tadi berjamaah, pagi isya berjamaah hujan Nabi sama apa seolah-olah sembahyang separuh malam. Kalau sembahyang subuh berjamaah maka seolah-olah inya sembahyang apa beribadah semalam, itu semalaman. Dan kata Imam Ghazali tadi rahimahullah ta'ala sehingga jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu, maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu apa faedahnya bagimu? Itu bagimu lah. Tuh ada orang bagi nyamuk tuh paling mahamnya. Apa faedah bagimu? Lenyapnya dikurungi. Di dalam menuntut ilmu, artinya lamun ikam toh kada sembahyang berjamaah Imam Ghazali ikam tuh kada mau sembahyang berjamaah. Apa faedah menuntut ilmu? Tahu aja bahwa sembahyang berjamaah itu gagal pahalanya, tapi kepada gawe apa hasilnya menuntut ilmu? Nah, kesana apa ilmu yang tempat tahu tak? Di sana apa? Dan hanya saja faedah ilmu itu diamalkan. Ilmu itu dia Imam Ghazali mendapat faedah apabila diamalkan. Maka hendaklah kau berjalan ke masjid itu dengan berlari dan baca ulimu pada ketika berjalan itu. Jadi bacanya namanya baca pada kepala. Berlari artinya berlari adalah bukan kayak orang olahraga pak, ada artinya berlaju sedikit, jalan cepat. Nah, lari kecil, lari kecil. Nah, dan baca ulimu ketika berjalan itu, lamunnya parah masjidnya, lamunnya jauh pakai kendaraan. Nah itu jangan jauh berjalan juga, biasanya sampai ke masjid kurang tuntung biangan. Gitu.
Lalu ketika berjalan itu baca Allahumma bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi raqibina ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhrud ashiran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfirani dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu bacaannya ketika kita berjalan. Nah, artinya hai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memohonkan atasmu, artinya demi kemuliaan dan pangkat hak orang yang meminta kepada Engkau ya Allah, dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkat hak perjalananku ini, artinya demi kemuliaan perjalananku ini, nanti gawe ini ya Allah, kepadamu maka bahwasanya aku tiada keluar aku karena kejahatan. Aku ini keluar pada rumah bukan karena anak pengaruh berbuat jahat ada. Dan tiada karena kebesaran, ada sombong ada. Dan tiada karena sum'ah ada, hendak minta dengar orang ada. Dan hanya saja aku keluar ini karena memeliharakan kamu dan berkehendak keridhaanmu. Ulun keluar nih ya Allah hanya apa? Meminta, mengharapkan keridhaan Engkau, mengharap ridhamu ya Allah. Ulun keluar pada rumah ini kada lain hanya mengharap yang ridha lawan ulun. Maka aku pohonkan akan engkau, aku meminta lawan pian ya Allah, bahwa Engkau lepaskan akan aku daripada api neraka, dan bahwa Engkau ampuni dosaku, karena bahwasanya tiada yang mengampuni melainkan Engkau. Itu dibaca. Jadi dalam perjalanan itu kita berdoa aja loh Bang. Jadi apa? Mulai kita turun di rumah sampai kita ke masjid itu dicatat sebagai ibadah. Sampai kita beribadah di masjid dicatat ibadah. Karena dalam perjalanan tadi kita tidak kosong daripada berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh berdoa ya apabila berdoa hanya waktu berjalan berdoa. Bahkan namun kita kan bisa baca bahasa Arab ini, bahasa kita aja yang hati masalah. Kalau misalnya kan bisa ngalih bahasa Arab, bahasa kita yang hati. Ya Allah, ulun nak berjalan nak masjid. Ada nang urut harapan ada oleh kau dalam gitu. Nah, ya Allah, dengan berkat perjalanan yang hamba lakukan saat ini ya Allah, ampuni insya Allah. Nah, karena kadang-kadang kalau ampuni insya Allah ini kecuali biar termampuni siapa orang lagi. Nah, tapi kita pintar ya. Allah Taala itu marahin kayak itu jangan ampuni. Kita pintar marahin dan Allah Taala itu kayak itu juga. Itu ada penawas. Jelas doa penawas tak? Kalau itu, kalau Allah Taala itu kayak bisa ya bergaya tapi kan bergaya serius saja mau lulu ada ini mau lulu mana bergaya artinya kata-kata itu nang ibaratnya nang meluluh lantakan orang tenang jangan alam gini tadi buat kata-kata itu bilang aja ini kalau paling potik biar nimpang andai saya ulun nang paling sama biar nimpang sudah ya kata-kata bilang manis pada jambu yang bulan Allah. Nah, kemudian faslun fi adab bidukhulil masjid ila tulu'i syamsi. Ini adab masuk ke masjid sampai terbit matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu doa itu yang catat karena kan kalau dihafal jadi bila jalan nang hendak nang artinya nang kita menuju masjid dan tujuan ibadah atau doa itu baca aja. Waktu subuh kah, waktu maghrib kah, waktu isya hendak ke masjid baca aja doa itu ada satu doa. Artinya karena Tuhan menyuruh berdoa, ud'uni astajib lakum ya Tuhan. Berpintalah melimpahkan lakum, pasti kupar kanan jadi berdoa. Itu berdoa itu perintah Allah Taala juga. Jadi kita berdoa itu karena perintah Allah. Kenapa jadi mengangkat tangan ya di langit ke Tuhan ada nyimpan. Ada Allah Taala pada tempat. Kenapa jadi mengangkat tangan itu hal orang meminta.
dia menunjukkan bahwa kita itu meminta tenang, kalau kita minta orang tenang, inilah itu nanti menunjukkan hal meminta, keadaan meminta bahwa kita itu benar-benar perlu, kita itu hamba yang selalu berhajat kepada Allah, meminta kepada Allah, mengangkat tangannya. Jadi orang berdua ada mengangkat tangan kayak gininya, terbaik. Kenapa? Cuman bagus tadi apa? Angkat tangan, bukti dasar hamba nih berhajat benar ya Allah kelebihan. Tapi bukan meyakini Tuhan di atas langit. Nah salah itu kan beriktikat Tuhan di atas langit, bertempat berjihad itu iktikat buruk, itu iktikat salah. Allah tidak berjihad. Nah, tapi Allah Taala itu muhitun lil alam, aina tuwallu samawat wajibullah. Allah Subhanahu wa Taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memberikan taufik hidayah, bimbingan, ampunan segala dosa dan kesalahan kita, lahir batin, dosa kedua orang tua kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala, hidup beriman sempurna, mati dalam iman yang sempurna, segala hajat kabul, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita semua berkumpul nantinya di negeri akhirat di dalam syurganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin habibir rahman 'adada ma yakun wa fawqa ma'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma a'inna bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, wa la ilaha illa Allah.